Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Surya Putri dari kelas 9A. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai buku yang saya resensi yang berjudul Bad Games. Buku dengan tebal 140 halaman ini dikarang oleh Muhammad Rafid Nadif yang bisa dipanggil dengan Rafid. Rafid adalah seorang pengarang kelahiran kota Bandung tahun 2003. Bad Games juga merupakan buku ke-26 yang ia tulis yang diterbitkan oleh Darmizan pada tahun 2018. Buku ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Ar. Ar bukanlah orang yang pandai bergaul. Jika di luar sana banyak orang yang bermimpi untuk menjadi terkenal, tidak dengannya. Bahkan ia lebih memilih untuk hidup di padang pasir dengan kawanan unta dan kaktus ketimbang menjadi terkenal. Sayangnya kehidupannya yang mulai indah harus berubah 180 derajat karena hal yang seharusnya tidak pernah ia ciptakan. Di masa putih abunya, Ar tidak mengharapkan begitu banyak. Ia hanya ingin tenang dengan setumpuk buku. Bahkan selama masa sekolah, ia selalu duduk sendiri. Namun kali ini bukanlah hari keberuntungannya karena ia harus duduk bersebelahan dengan Tias, seseorang terlalu ramah dan energik. Tias selalu membuntuti Ar dan berusaha berteman dengannya. Akan tetapi Ar harus bersabar agar tidak mendapatkan masalah. Selama beberapa hari ternyata Ar mulai merasa nyaman dengan Tias. Namun pertemanan itu tak bertahan lama karena Ar telah membuat kembaran dirinya yang ternyata telah merusak kehidupan sekolahnya. Ternyata ketika Ar sedang tidak masuk sekolah, kembarannya diam-diam menggantikan Ar dan membuat onar. Mulai dari merobek PR Tias, membasahi tas temannya, sampai mencuri makanan di kantin. Tentu saja mereka semua mengira Ar yang melakukan itu. Yang pada akhirnya kembaran Ar berusaha membunuh Ar dengan melemparnya keluar jendela. Ar pun berakhir di rumah sakit dengan kaki terpasang gips. Dan ia juga mendapat ceramah dari seorang ustadz bahwa ia telah melakukan ritual yang merupakan perbuatan syirik dan sedang menerima ganjarannya. Tias yang berada di sana merasa simpati dan ingin memulai lembaran baru dengan Ar. Tamat. Kesimpulan yang saya dapat, kita harus bergaul dan mencoba terbuka dengan orang lain karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan mereka. Juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berujung ketidakpercayaan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang saya dapat dari buku ini, covernya sangat menarik, juga bahasa yang digunakan sangat gaul dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri, ceritanya sedikit membosankan dan kurang meninggalkan jejak pada pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras kelas 9A. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali isi resensi yang saya buat, yaitu yang berjudul Tenung. Buku yang akan saya resensi pada kali ini yaitu yang berjudul Tenung yang ditulis oleh Risa Saraswati dan Dimas Triadityo. Buku ini diterbitkan oleh Bukune yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah halaman yaitu 183 halaman. Buku ini ditulis oleh Dimasta dan Risa Saraswati sebagai persembahan atas pernikahan mereka. Dimas Triadityo lahir di Bandung 16 Oktober 1988 dan ia merupakan lulusan sastra Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Dimasta aktif menulis cerita untuk program horor dan hingga saat ini ia menulis 5 seri buku yang berjudul Nightmare Side. Buku ini juga ditulis oleh Risa Saraswati yang lahir di Bandung pada 24 Februari 1985. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil Unpar dan Magister Ilmu Komunikasi Unpas. Dan ia mulai terjun ke dunia penulisan pada tahun 2011 dan melahirkan buku pertama yang berjudul Danur. Dan Risa Saraswati sendiri dikenal sebagai penulis novel horor yang kemudian diadaptasi menjadi film box office Indonesia. Buku Tenung ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Andira. Andira mempunyai seorang ibu yang selalu bergonta-ganti pasangan hingga saudara-saudaranya mempunyai muka yang berbeda yaitu Arab, Cina, dan bule. Tetapi kini ibunya jatuh sakit hingga Andira lah yang harus merawat ibunya. Akan tetapi ibunya tak pernah menganggapnya ada. Andira hanya ingin ibunya mati karena dia muak dengan ibunya.
Pada suatu saat, ia mendapat rubik majalah dari seorang tukang loak dan ia pun menuliskan semua kisahnya ke dalam surat itu dan mengirimkannya ke salah satu pemilik acara Curhat to Heart, Rahandi Syafial atau sering dipanggil Fial. Namun lama-kelamaan, mereka seperti ada rasa nyaman dan saling memiliki kesamaan. Andira bercerita tentang ketiga kakaknya yang pulang ke rumah, yaitu Ari, Aru, dan Ara. Ari pulang membawa istri dan anak perempuan yang bernama Adelia. Mereka hanya mengurung dirinya di kamar tanpa berkata sepatah pun. Hingga suatu saat, Indira bermain bersama Adelia di kamar dan ia melihat sosok hantu ibu di kamar. Hari-hari bersama kakaknya yang diam berlalu. Kini mereka saling berbicara mengenai kondisi ibu yang mulai parah. Dalam kondisi tersebut, Andira masih bercerita kepada Fial. Namun akhir-akhir ini, Fial mulai tidak menjawab surat-surat dari Andira. Suatu saat, sakit ibu mulai parah dan tidak ada satu orang tetangga yang ingin membantu mereka. Hingga suatu saat ibunya meninggal. Mereka sendirilah yang harus memandikan sampai mengkafani jenazah ibu. Hingga pada saat ingin melayat, tiba-tiba jenazah ibu bangun dari kematiannya. Hal itu membuat orang di rumah begitu terkejut karena ibu terbangun seperti bangun dari tidurnya yang sangat lama. Ibu langsung ke kamarnya. Tak lama ketika anaknya dipanggil ke kamarnya. Ternyata selama ini ibu terjebak di dunia lain dan ibu melihat semua kejadian yang dialami ia dan kakak-kakaknya. Ibu mengetahui bahwa selama ini Ara menjadi seorang pelacur demi memenuhi kebutuhan. Ibu juga tahu bahwa selama ini Andira ingin bunuh diri karena tak tahan lagi. Suatu saat sakit ibu mulai parah dan tidak ada satu orang tetangga yang ingin membantu mereka. Hingga pada saat ibunya meninggal, mereka sendirilah yang harus memandikan sampai mengkafani jenazah ibu. Hingga pada saat ingin melayat, tiba-tiba jenazah ibu bangun dari kematiannya. Hal itu membuat orang di rumah begitu terkejut saat ibu bangun, seperti bangun dari tidurnya yang sangat lama. Ibu langsung ke kamarnya. Tak lama kemudian, ketiga anaknya dipanggil ke kamarnya. Ternyata selama ini ibu terjebak di dunia lain dan ibu melihat semua kejadian yang dialami oleh ia dan kakaknya. Ibu mengetahui bahwa selama ini Ara menjadi seorang pelacur demi memenuhi kebutuhan. Ibu juga tahu bahwa selama ini Andira ingin bunuh diri karena tak tahan lagi. Ibu juga tahu bahwa selama ini Arilah yang menjadi penyebab dari semua ini. Arilah yang selama ini melakukan guna-guna kepada ibu. Ia melakukan transaksi dengan iblis dan ibulah yang harus menjadi tumbal. Kami semua sangat terkejut. Ari menangis di hadapan ibu. Namun sekarang yang akan menjadi tumbalnya yaitu Adelia, anak Ari. Ari semakin meraung-raung meminta maaf kepada ibunya. Sudah lama surat Andira tidak dibalas. Namun hari ini ia mendapat sepucuk surat dari Fial. Ia mengatakan bahwa pembantunya, Bianti, baru saja meninggal. Dia merasa sangat kesepian dan saat itu mereka mulai berbalas-balasan surat. Hingga pada suatu saat, Fial dan Andira merasa memiliki hubungan yang kuat, seperti dua utas tali yang memiliki hubungan yang harus dipertemukan. Fial pun bertekad bahwa ia akan menemui Indira. Suatu hari, Fial mengirimkan sepucuk surat. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah ayah kandung dari Andira, yang sudah lama tahu hal ini sejak Andira menceritakan ibunya. Ia seperti ada hubungan yang cukup kuat dengan ibunya. Oleh karena itulah, ia yakin bahwa Andira adalah putrinya. Kelebihan dari buku tenung ini adalah yang pertama sampulnya menarik, yang kedua kualitas cetakannya bagus, yang ketiga bahasanya mudah dipahami, yang keempat dari segi manfaat sangat bermanfaat karena kita dapat mengambil pelajaran bahwa seburuk-buruknya orang tua kita pasti mereka sayang kepada kita dan peduli. Maka dari itu janganlah kita menjelek-jelekan orang tua kita. Kekurangan dari buku ini adalah dari segi bahasanya ada beberapa bahasa yang agak kasar, dan dari segi cetaknya ada beberapa gambar yang agak buram. Kesimpulan yang dapat diambil dari novel tenung ini adalah bahwa seburuk-buruknya orang tua kita, mereka pasti masih sayang dan peduli kepada kita. Judul buku
Hati-hati mengatakan Anda tidak sakit jiwa. Penulis Agustinus Sipayung. Penerbit PT Alex Media Komputindo. Tahun terbit tahun 2010. Tebal buku 216 halaman. ISBN 978-979-27-66202. Buku ini ditulis untuk memberitakan pentingnya kesehatan jiwa, karena gangguan jiwa bisa mengganggu siapa saja. Banyak dari kita yang khawatir tentang penyakit fisik, padahal gangguan jiwa sama merugikannya, karena dapat membatasi kehidupan dan membuat kehidupan kita menjadi tidak bahagia. Buku ini didasarkan pengalaman penulis dengan berbagai gangguan jiwa. Pengalaman ini yang ingin dibagikan penulis. Kita bisa mendapatkan hal menarik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa penyakit jiwa yang dibahas di dalam buku ini: depresi, stres, paranoid, skizofrenia, dan psikopat, serta bagaimana cara mengatasinya. Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang banyak menyerang orang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 15% dari populasi masyarakat Indonesia mengalami depresi. Menurut dokter ahli jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harjan, Jakarta, depresi adalah perasaan sedih dan kehilangan minat terhadap segala sesuatu. Biasanya depresi disebabkan sebuah persoalan yang membuat seseorang mengalami rasa frustasi berkepanjangan. Contoh, kegagalan mencapai sesuatu, tekanan terus-menerus, atau kehilangan sesuatu. Orang yang terkena penyakit ini akan terlihat lesu, tidak bergairah, rasa lelah yang berlebihan meskipun hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan, hilang minat dan semangat, malas beraktivitas, dan gangguan pola tidur. Namun yang lebih berbahaya, orang yang menderita depresi punya kecenderungan untuk bunuh diri. Sekitar 66% penderita depresi memikirkan untuk bunuh diri, tetapi hanya 10-15% yang melakukannya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan melalui konsultasi ke psikolog maupun ke psikiater. Stres adalah respons tubuh seseorang dalam menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan. Dalam kondisi stres, saraf simpatik manusia berada dalam keadaan aktif mengeluarkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Produksi hormon tersebut berdampak terhadap peningkatan denyut jantung, tekanan darah meningkat, pernafasan semakin cepat, metabolisme semakin tinggi, dan lebih banyak darah mengalir ke otot tangan dan kaki. Pada tahap yang berat dapat menimbulkan penyakit fisik seperti asma berat dan serangan jantung. Untuk mengatasi stres, kita dapat mengubah cara berpikir serta melakukan kegiatan untuk meningkatkan relaksasi. Menurut Kamus Oxford, paranoid adalah kata sifat untuk penderita paranoia. Paranoia adalah penyakit mental di mana seseorang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Sedangkan dalam Kamus Webster, paranoia didefinisikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan kecurigaan yang tidak rasional atau logis. Yang dirasakan oleh penderita paranoia adalah delusi atau pikiran negatif terhadap orang lain, selalu beranggapan bahwa orang lain ingin menyakitinya. Paranoid bisa membuat penderitanya merasa tertekan dan kemudian membatasi diri dengan dunia luar dan membuat mereka sedikit bergaul dan memiliki sedikit teman. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Ciri utama penderita skizofrenia adalah mereka mengalami delusi atau keyakinan yang salah dan halusinasi tentang dunia sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan mengapa seorang penderita berbicara tidak masuk akal, duduk selama berjam-jam tanpa bergerak atau banyak bicara. Diduga munculnya gangguan ini diakibatkan adalah adanya interaksi antara faktor genetis dan lingkungan. Banyak penderita skizofrenia akut harus menghabiskan puluhan tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Jika melakukan rawat jalan atau dirumahkan, penderita harus mengonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang. Jika sembuh, penyakit ini tidak akan mampu mengembalikan kondisi pikiran sebelum terkena gangguan. Kehidupan orang-orang psikopat umumnya terlihat normal dan ada kalanya orang-orang yang simpatik dan menarik. Karena itulah, kebanyakan psikopat tidak menyadari bahwa ia telah menyimpang. Menurut Matasto, 4% dari populasi dunia menderita psikopat. Ciri-ciri penderita psikopat adalah mereka sering berbohong dan sangat ahli mengarang cerita, emosi yang tidak stabil, mereka hampir tidak memiliki rasa empati dan tidak merasa bersalah jika telah menyakiti atau merugikan orang lain. Gangguan ini muncul karena para penderita psikopat umumnya adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan saat kecil, seperti kekerasan secara fisik atau ucapan, atau ditinggalkan, atau dibiarkan dalam kondisi penuh ancaman oleh kedua orang tuanya. Buku ini membuat banyak informasi tentang penyakit jiwa, sehingga kita mengetahui jenis-jenis, penyebab, serta cara mencegah atau mengobati penyakit kejiwaan tersebut.
Buku ini juga disertai dengan tes apakah kita mengalami salah satu gejala dari penyakit tersebut. Meskipun begitu, di dalam buku ini terdapat kata-kata istilah yang sudah dipahami dan tidak adanya glosarium sehingga menyulitkan kita dalam memahami apa yang hendak disampaikan penulis. Meskipun demikian, buku ini bisa kita jadikan tempat untuk menambah wawasan tentang penyakit kejiwaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin tahu tentang penyakit kejiwaan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Azahra dari kelas 9B. Ingin membacakan hasil resensi saya mengenai buku yang berjudul Tentang Kamu. Buku yang berjudul Tentang Kamu ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika pada tahun 2016. Buku ini merupakan cetakan kelima dengan tebal buku 524 halaman dan harga Rp79.000. Terelie merupakan nama pena dari seseorang yang bernama Darwis. Darwis lahir tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Indonesia. Ia sudah menerbitkan lebih dari 40 buku dan beberapa karyanya diadaptasikan ke layar kaca seperti Hafalan Salat Darisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Meskipun ia meraih keberhasilan di dunia literasi, kegiatan menulis cerita sekedar menjadi hobi, karena kegiatannya pun sehari-hari masih bekerja kantoran sebagai akuntansi. Terelie berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang tinggal di pedalaman Sumatera. Ia menceritakan sebuah kisah petualangan seorang pengacara yang berasal dari firma hukum terkenal Thomson & Co yang bernama Zaman Zulkarnain. Ia ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah kasus pembagian harta warisan sebesar 19 triliun rupiah. Nilai tersebut nyaris menyaingi kekuasaan Ratu Inggris pada kala itu. Ia dijanjikan kursi senior lawyer oleh atasannya apabila mampu menyelesaikan kasus ini. Ternyata pemilik kursi tersebut merupakan seorang Indonesia berpaspor Inggris bernama Sriningsih yang meninggal di Panti Jompo Paris. Tidak ada data mengenai ahli waris dari Sriningsih karena ketika ia pergi ke Panti Jompo Paris, ia mengaku tidak mempunyai harta benda dan keluarga. Dengan bermodalkan buku harian Sri, Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri dari tanah kelahirannya di Pulau Bugin, yaitu tempat di mana Sriningsih kehilangan ibunya setelah melahirkannya dan kehilangan ayahnya yang melaut serta mendapatkan siksaan dari ibu tirinya. Suatu ketika, rumah Sriningsih yang berada di Pulau Bugin terbakar, menyebabkan ibu tirinya ikut tewas dalam musibah tersebut. Pasca musibah tersebut, ia dan adik tirinya yang bernama Tilamuta memutuskan untuk pindah ke pesantren. Cerita pilu kembali terkuak. Kebahagiaan Sri di pesantren hilang akibat hancurnya persahabatannya karena perasaan keirian, hingga kejadian tewasnya Tilamuta akibat serangan PKI. Hal ini tentu membuat hati Sriningsih menjadi sangat hancur dan memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta tanpa memberi kabar kepada siapapun. Akan tetapi, Sriningsih selalu mengirim surat ke pondok tersebut, hingga pada akhirnya Zaman mendapatkan petunjuk bahwa Sri melanjutkan hidupnya di Jakarta. Ternyata di Jakarta ia menjadi pengusaha yang sukses. Di Jakarta, Zaman mendapatkan petunjuk lagi yang mengantarkannya ke kawasan Little India, London. Tempat itu menjadi tempat Sri di mana menemukan jodohnya dan berhidup bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan itu hilang ketika anaknya pergi, diikuti dengan suaminya dan musibah lainnya. Musibah yang menyebabkan hatinya sakit berturut-turut mengantarkannya untuk melarikan diri lagi pergi ke Paris. Tidak ada keluarga yang dapat ditelusuri jejaknya. Harapan terakhirnya ialah menemukan surat warisan. Masalah mulai datang dari firma hukum ANZ Law yang mengajak firma Thomson & Co untuk bernegosiasi dengan membawa wanita yang mengaku mertua dan istri dari Tilamuta. Zaman merasa ada tidak beres, padahal Tilamuta kan di pesantren sudah mati. Zaman bekerja keras mencari surat wasiat tersebut, dan satu persatu suka duka yang dialami Sriningsih pun mulai terbuka lagi. Konflik-konflik panas yang berdatangan pun mulai memuncak, hingga pada akhirnya Zaman pun dapat menyelesaikan kasus tersebut dan semua ahli waris yang dituliskan di wasiat Sri mendapatkan kekayaan Sriningsih. Buku ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, bahasanya ringan sehingga mudah dipahami para pembaca. Yang kedua, mencakup berbagai negara hingga pembaca dapat merasakan perbedaan setiap alur. Yang ketiga,
Ceritanya dapat mengambil emosi pembaca karena pemilihan diksi yang bagus. Yang keempat, ceritanya sangat menarik dan endingnya anti-mainstream. Yang kelima, alurnya dibuat maju mundur sehingga pembaca merasa tidak bosan ketika membacanya. Adapun kekurangan buku ini adalah: yang pertama, cover kurang nyambung dengan judul dan isi buku. Yang kedua, banyak kesalahan penulisan yang seharusnya Sri Ningsih berubah menjadi Sri Rahayu di beberapa subbab. Epilognya kurang seru karena diakhiri dengan terkejutnya Lucy yang mendapat harta warisan dari Sri Ningsih. Akan tetapi, endingnya seperti ini tergolong anti-mainstream dan unik. Tanggapan saya mengenai buku ini ialah buku ini memiliki banyak pesan moral yang tersirat maupun tersurat. Dan saran dari saya mengenai buku ini, alangkah baiknya bila cover buku bukan bergambar sepatu, karena gambar tersebut tidak nyambung dengan judul dan isi cerita. Buku ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu, rasa sakit, masa depan, dan mimpi-mimpi, karena semuanya akan berlalu dan semuanya memiliki hikmah. Biarlah hidup mengalir seperti sungai kehidupan. Karena buku ini sangat bagus, saya sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk membeli buku ini. Karena buku ini layak dibaca semua usia dan memiliki pesan moral yang bagus. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Laura Isabella Sinaga. Saya dari kelas 9B akan meresensikan buku yang berjudul Apa Kabar Rindu. Penulis dari buku ini bernama Alifa Zendra Sheni Rahman, penerbitnya Darmizan, dan tahun pertama terbit yaitu tahun 2018. Buku ini berjumlah 88 halaman. Sebelum kita masuk ke isi cerita, ayo kita bongkar latar belakang seorang penulis ini ya. Let's go! Latar belakang dari penulis buku ini bernama Alifa Zendra Sheni Rahman atau biasanya dipanggil dengan sebutan Alifa. Dia lahir di Cimahi tepatnya pada tahun 2005. Dia memiliki hobi yaitu membaca dan juga menulis. Dia juga memiliki cita-cita, yaitu cita-citanya menjadi penulis dan juga pendongeng. Oke, udah selesai nih latar belakangnya. Mari kita bongkar isi cerita dari buku ini. Let's go! Isi cerita Apa Kabar Rindu ini berawal dari sekolah Fitri dan Rati kedatangan murid baru. Rindu namanya. Rati dan Fitri ingin sekali menjalin persahabatan dengan Rindu, tetapi ajakan mereka selalu ditolak oleh Rindu. Namun, hal ini tidak membuat mereka putus asa. Bahkan, mereka mau mencari dan mau membuat segala cara untuk membuat Rindu menjadi sahabat mereka. Akhirnya, Rindu membuka hati dan menerima Rati dan Fitri menjadi sahabat Rindu. Ketika semuanya berjalan dengan baik, orang tua mereka pun berkata, "Rindu, Rati, kalian sebenarnya memiliki hubungan darah." Mereka terkejut. Mereka hanya bertanya, "Hubungan darah seperti apa, Tante?" Lalu Tante Via menjawab, "Kalian adalah saudara kembar, tetapi tidak identik." Itu adalah suara jatuhnya Rindu. Rindu terjatuh dan semua panik. Tante Via pun berkata, "Penyakit Rindu kambuh, mari kita bawa ke rumah sakit." Mereka semua panik dan mereka pun pergi ke rumah sakit. Selama perjalanan, Rati bertanya, "Tante, apa penyakit yang dimiliki Rindu?" Tante pun menjawab, "Rindu memiliki penyakit kanker, Rati. Penyakit ini sudah menyerang setengah tubuhnya Rindu." Rati hanya bisa terdiam dan menangis di dalam mobil. Setelah sampai di rumah sakit, Rindu langsung dibawa ke IGD dan dokter berkata, "Kalian harus menunggu di sini." Mereka sudah menunggu 2 jam, tetapi dokter tidak keluar. 10 menit kemudian dokter keluar dan seharusnya dokter akan menyampaikan kabar baik. Tetapi tidak. Dokter menyatakan bahwa Rindu meninggal dunia. Oke, selesai sudah sinopsis dari buku ini. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Let's go! Kelebihan dan kekurangan dari buku ini yaitu ilustrasi gambar di dalam buku ini sangat sedikit sehingga para pembaca bisa saja bosan. Lalu terdapat kata-kata yang kurang saya mengerti. Lalu kalau kelebihannya, kalian bisa lihat sendiri. Covernya sangat berwarna dan membuat orang ingin sekali membaca buku ini, ya kan? Isinya menarik dan sangat mengesankan loh. Di dalam buku ini sangat banyak suasana, seperti bahagia, menyedihkan, bahkan juga menegangkan. Isi buku ini memiliki makna yang sangat bagus. Oke, mari kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku ini adalah
Meskipun hanya sebuah buku fiksi, buku yang ditulis oleh Alifa ini sangat layak dipublikasikan kepada pembaca loh, karena mengandung pesan dan makna yang tersirat. Selain itu, buku ini juga dapat menghibur pembaca dan juga dapat membuat pembaca menangis. Karena di akhir cerita, Rindu meninggal dunia. Sekian sudah saya meresensikan buku ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefin dari kelas 9B SMP Global Andalan. Pada kesempatan hari ini, saya akan meresensikan buku dalam bentuk video, yaitu buku non-fiksi yang berjudul Mantapu Jiwa. Ini cover tampak depan, dan ini belakangnya. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan identitas dari buku ini. Memiliki judul Mantapu Jiwa yang ditulis oleh Jerome Pauline Sijabat, tahun terbitnya 2019, tebal bukunya 224 halaman, dan penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang atau biografi dari penulis. Latar belakang pengarang dalam penulisan buku ini, ia ingin menceritakan kisah hidupnya yang tentunya banyak lika-liku yang kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Memiliki nama lengkap Jerome Pauline Sijabat. Jerome Pauline lahir pada tanggal 2 Mei 1998 di Jakarta. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki 1 orang adik dan 1 orang abang. Kini, ia sedang menjalani dunia perkuliahannya di Waseda University, Jepang. Selain menjadi seorang mahasiswa di negeri Sakura, ia juga merupakan seorang YouTuber yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan jumlah subscribernya sudah mencapai 6,1 juta. Wah, sungguh banyak ya? Ya, itu semua tidak lepas dari berkat kegigihannya dan kerja kerasnya. Sekarang saya akan menceritakan sinopsis dari buku ini. Jerome merupakan seorang anak yang lahir di tengah keluarga sederhana pada tahun 1998. Seperti yang kita tahu bersama, pada tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Maka dari itu, Jerome terlatih untuk menjadi seorang anak yang sangat pekerja keras dan suka berjuang. Ia suka mengikuti olimpiade-olimpiade yang ada di sekolahnya. Bahkan dia juga sudah mencapai kategori tingkat nasional bahkan internasional. Ia sangat menyukai pelajaran matematika. Motivasinya untuk kuliah ke luar negeri bermula dari ia memiliki mimpi untuk menikmati taman impian yaitu Disneyland di luar negeri. Tetapi ia mengingat ia merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Maka dari itu, ia mencari cara bagaimana ia dapat menikmati taman itu tanpa harus membebani orang tuanya. Muncullah keinginannya untuk berkuliah di luar negeri. Pada saat SMP, dia sudah mencari beasiswa-beasiswa untuk kuliahnya di luar negeri agar tidak terlalu membebani orang tuanya. Pada saat SMA, dia pun mulai mencoba berbagai beasiswa. Tak jarang ia gagal. Ia pernah mencoba untuk mendaftarkan diri di NTU, yaitu sebuah universitas yang ada di Singapura, NUS. Namun ia pun gagal. Pada suatu hari, ia pun mencoba lagi untuk mendaftarkan dirinya di beasiswa yang bernama Mitsui Busan Scholarship. Dan akhirnya ia berhasil. Ia pun memilih untuk berkuliah di sebuah universitas di Jepang, yaitu yang bernama Waseda University. Ia mengambil jurusan matematika karena rasa cintanya pada matematika yang sangat besar. Tentu saja itu merupakan berkat dari kerja keras dan perjuangannya selama ia bersekolah. Kini, selain menjadi mahasiswa, ia merupakan YouTuber terkenal di Indonesia. Ia juga menjadi seorang motivator di dunia-dunia media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini. Menurut saya, buku ini lebih banyak memiliki kelebihan daripada kekurangannya. Kelebihannya antara lain memiliki bahasa yang santai sehingga kita para anak milenial pun nyaman untuk membacanya. Di dalam buku ini juga banyak memiliki kalimat-kalimat motivasi ataupun kata-kata mutiara yang tentunya dapat memotivasi kita agar lebih maju.
Selain itu, buku ini juga memiliki gambar-gambar yang menarik sehingga kita tidak bosan untuk membacanya. Untuk kekurangannya, pada akhir buku ini terdapat 10 soal matematika, namun tidak ada kunci jawabannya. Adapun simpulan dari video resensi saya kali ini yaitu buku Mantapu Jiwa sangat cocok untuk dibaca di semua kalangan usia karena isinya sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya ceritakan melalui resensi buku Mantapu Jiwa ini. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Dadah! Perkenalkan, nama saya adalah Apriliani dari 9C. Resensi, judul Asih, nama penulis Risa Saraswati, penerbit PT Bukune, karya cipta. Tempat dan tahun terbit Jakarta 2017. Tebal buku 188 halaman. Buku ini menceritakan sosok hantu yang tinggal di dekat rumah Risa, yang pada awalnya ia juga seorang manusia yang mempunyai nama asli Kasih. Kasih lahir di keluarga yang miskin dan termasuk anak tertua dari keluarga tersebut. Kala itu sepulang dari masjid ia bertemu dengan pemuda yang hendak mengajak ia menikah, akan tetapi ia menolaknya. Dan penolakan tersebut dianggap penghinaan oleh masyarakat di sekitarnya. Masyarakat di sana memulai membenci Kasih. Kemudian ia pergi merantau dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh. Namun karena kelalaiannya dalam menjaga anak tersebut meninggal karena kelalaiannya. Dalam kondisi yang sulit, Kasih hidup luntang-lantang di jalan. Namun nasib masih berpihak kepadanya. Ia dibantu oleh wanita yang tak lain adalah neneknya Risa. Mulai bekerja di rumah itu, akan tetapi tidak sebagai pengasuh. Tak lama kemudian, ia bertemu oleh pemuda atau tukang ojek dan mulai terjerumus ke dalam rayuan-rayuan tukang ojek tersebut dan membuat Kasih hamil di luar nikah. Awal dia hamil, ia masih bisa menyembunyikannya kehamilannya. Jalan lebih cepat dengan membaca buku ini. Kekurangannya, buku ini agak sulit untuk dimasukkan ke tipe buku non-fiksi atau fiksi, karena buku ini menceritakan sesuai kenyataan dan sesuai fakta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Nadira Syakira dari kelas 9C. Saya akan menyampaikan resensi dari buku novel yang sudah saya baca, yaitu Bidadari-Bidadari dari Surga, karya Terelie. Yang pertama dimulai dari identitas bukunya, yaitu judul bukunya Bidadari-Bidadari Surga. Pengarang atau penulisnya yaitu Terelie, penerbitnya Republika, tahun terbit 2008, kota terbit Jakarta, cetakannya cetakan 1 Juni 2008. Adapun tebal atau halaman bukunya yaitu 363 halaman. Nah, untuk ukuran bukunya itu 20,5 dikali 13,5 cm. Nah, selanjutnya isi cerita atau sinopsis dari buku novel ini adalah novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis bernama Laisa yang merupakan kakak tertua dalam keluarganya. Dia sudah terbiasa bekerja keras setelah bapak atau ayah Ais begitu ia dipanggil memiliki keterbatasan fisik. Tubuhnya pendek, ketika dewasa hanya setinggi dada adik-adiknya, hitam, rambut kumal, dan gemuk. Berbeda sekali dengan keempat adiknya yang tampan-tampan dan cantik. Ia mungkin tidak memiliki kecantikan fisik yang didambakan oleh setiap laki-laki, akan tetapi ia memiliki kecantikan hati yang luar biasa. Mungkin sebetulnya lebih dibutuhkan oleh semua lelaki. Ia memiliki 4 orang adik, yang pertama bernama Dali Munte, kedua Ikanuri, ketiga Wibisna, dan yang terakhir Yashinta. Laisa bukanlah kakak kandung ataupun anak kandung dari Mama Lainuri. Laisa merupakan anak tiri dari Mama Lainuri.
Laisa rela berkorban memutuskan untuk tidak bersekolah karena ayah tirinya meninggal dunia oleh ulah harimau di hutan. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga dan Laisa yang keluarganya tinggal di lembah Lahambai. Hal itu ia lakukan agar adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah dan lainnya. Ia meminta izin mamaknya agar berhenti sekolah saja dan membantu mamaknya bertani. Laisa merupakan gadis yang digambarkan buruk rupa, tidak seperti keempat saudaranya yang cantik dan tampan tadi. Namun ia memiliki hati yang sangat amat mulia, rela berkorban demi menyekolahkan keempat adiknya. Dia merupakan seorang petani jagung. Namun pada suatu hari ia mendengar percakapan mahasiswa kedokteran yang sedang KKN setelah mengobati Yasinta yang kebetulan sakit pada waktu itu. Orang itu mengatakan bahwa desanya ini sangat bagus untuk suhu dan iklimnya untuk menanam stroberi. Akhirnya Laisa mengajak Mama Alainuri dan keempat adiknya untuk melakukan terobosan menanam buah stroberi di kampungnya. Dan pada saat itu di kampungnya belum ada yang menanam buah stroberi di kampungnya. Dengan berkat ketekunannya bersama Mama dan adiknya, Kak Lais akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Ia berhasil menanam dan memiliki ribuan hektar kebun stroberi yang belum pernah ditanam di lembah Lahambai tersebut. Ia berhasil menjadi pengusaha stroberi yang sukses hingga bisa menjadikan adik-adiknya lulus kuliah hingga menjadi orang-orang yang hebat. Dali Munte yang merupakan adik yang tertua telah menjadi seorang profesor fisika yang terkenal di seluruh dunia. Sedangkan Ikan Nuri dan Wibisana yang terlihat kembar. Nah, padahal sebenarnya berbeda 1 tahun, berhasil membangun bengkel mobil modifikasi dan akan membangun pabrik spare part mobil, sedangkan si bungsu Yasinta, dia sedang menyelesaikan S2 di Belanda dan menjadi peneliti untuk konservasi ekologi. Nah, seiring berjalannya waktu, adik-adik Laisa bertumbuh dewasa dan menemukan jodohnya masing-masing. Hal ini berbanding terbalik dengan Laisa yang hingga saat ini sulit mendapatkan jodoh. Namun mereka segar untuk melangkahi Kak Lais untuk menikah. Akan tetapi Kak Laisa menasihati mereka untuk menikah saja. Hingga pada suatu hari kita bisa merasakan kesedihan dari saat membaca novel ini, di mana ternyata Kak Laisa menderita kanker paru-paru dan ia menyembunyikannya dari keempat adiknya dan hanya Mama Alainuri saja yang mengetahuinya. Ketika kematian Kak Lais semakin mendekat yang disebabkan oleh kanker paru-paru stadium 4 yang ia sembunyikan selama 10 tahun dari adik-adiknya, untuk yang pertama dan terakhir kalinya ia mengatakan bahwa ia membutuhkan adik-adiknya. Ketika semua adiknya tidak berada di rumah pada saat itu, penyakit Laisa bertambah parah hingga akhirnya Mak Alainuri yang merupakan mamanya mengirimkan pesan ke keempat adiknya agar segera pulang untuk melihat Kak Laisa. Akhirnya saat mereka semua berkumpul dan Kak Laisa pun meninggal dunia dengan tersenyum. Dalam novel ini meyakinkan bahwa Kak Laisa menjadi bidadari surga seperti epilog novel tersebut. Novel ini juga menyelipkan potongan-potongan ayat suci Al-Quran di dalam novel-novel yang ditulisnya. Begitulah sinopsis cerita dari novel tersebut. Adapun kelebihan novel ini adalah buku ini sangat menyentuh dan inspiratif. Ceritanya diulas dengan sangat rinci dan seolah-olah pembaca merasakan apa yang diceritakan oleh penulis. Alur cerita dan bahasa yang digunakan juga cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Bahasa kiasan yang digunakan sangat indah. Novel ini juga disusun dengan balutan dialog-dialog yang cukup berhasil membuat emosi para pembacanya, menyelami perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, kita juga dapat mengambil hikmah nih, bahwa yang terkandung dalamnya tentang takdir Tuhan, bahwa hidup, jodoh, rezeki, dan mati itu adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha semampunya dan berdoa, tapi keputusan akhir tetap di tangan Allah. Nah, sedangkan kekurangan novelnya seperti gaya bahasanya dalam novel ini agak memusingkan sebenarnya, karena misalnya untuk peletakan cara memanggil karakter yang kadang dipanggil Kak, kadang dipanggil Wak, jadi itu bikin bingung, dan juga beberapa tempat ada yang sedikit berantakan. Nah, novel ini juga terasa sedikit janggal karena ada mengenai sudut pandang penulis
terdapat kekacauan dalam penempatan posisi penulis dalam cerita ini. Terkadang kayak ada tidak sesuai dengan jalan cerita gitu, sehingga kayak terasa kurang nyambung gitu pas membacanya. Akan tetapi kita dapat mengambil amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, yaitu tentang ketulusan seorang kakak terhadap adiknya. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketulusan itu akan membuahkan sebuah kebahagiaan. Dalam kisah ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh pamrih atas pengorbanan yang telah dilakukan. Pelajaran agar kita terus bekerja keras dalam menjalani hidup, sesulit apapun kondisinya dan tantangannya. Nah, saya pun dapat menarik kesimpulan dari cerita novel tersebut bahwa novel ini mengandung begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang dibuat teladan bagi kita. Kita seolah-olah selalu diberi pelajaran untuk selalu ikhlas, tabah, dan kuat dalam meyakinkan kehidupan. Selain itu dapat juga membuka wawasan yang luas bagi kita bahwa suatu keberhasilan dapat diraih jika kita bekerja keras, berusaha, berdoa, serta rasa pengorbanan yang ikhlas dan rasa syukur untuk Sang Pencipta. Sekian dari penjelasan saya mengenai resensi buku novel yang sudah saya baca. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nama saya Devania Cidro Sembiring dari kelas 9C, dan pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang telah saya baca dalam bulan ini. Nah, judul buku yang saya bacakan itu adalah Si Anak Badai oleh sang penulis terkenal Terelie atau yang kerap disebut sebagai Darwis. Buku ini diterbitkan oleh Republika Penerbit di Jakarta tahun 2019 dengan harga Rp70.000, setebal 318 halaman. Nah, pada kali ini saya akan mulai masuk kepada isinya dan menjelaskan apa yang terjadi dalam cerita Si Anak Badai ini. Nah, jadi cerita ini mengikuti oleh 4 sahabat yang bernama Zainal, Malim, Awang, dan Ode. Nah, mereka ini bersahabat di sebuah kampung yang namanya Kampung Banowati. Cerita ini dimulai dari mimpi dari seorang Zainal. Nah, Zainal ini bermimpi bahwa kampung mereka atau muara mereka, Muara Manoa, dikunjungi oleh sebuah kapal milik bajak laut yang ingin menghancurkan dan mengambil alih kampung mereka tersebut. Dan Zainal kemudian terbangun dari mimpinya itu memiliki firasat yang buruk, karena dia itu memikirkan bahwa mimpi itu seperti mengatakan sesuatu kepada dia, namun untuk beberapa hari ke depan dia tidak terlalu memikirkan seperti itu. Jadi berhari-hari pun berlalu, dia pergi bersama kawan-kawannya di kampung yang tercinta, dan suatu hari saat mereka mengumpulkan uang, mereka itu melihat bahwa ada kapal mewah yang datang ke tempat tersebut, yang datang ke Muara Manoa. Nah, biasanya kawan-kawan dia ini, Zainal, Malim, Awang, Ode, bahkan adiknya Fatah, mereka ini biasanya setiap hari itu pergi ke muara. Mereka itu berenang di sekitar tidak terlalu dalam, namun di sekitar muara itu, karena biasanya kalau kapal-kapal yang lewat itu bakal melemparkan uang, misalkan 100 perak, dan bagi mereka karena bisalah kita nyatakan mereka itu orang miskin, jadi itu sudah merupakan besar kepada mereka. Maka saat mereka ingin mengambil uang, mereka ketemu kapal mewah melemparkan uang 1.500 yang biasanya besar. Jadi mereka melihat, dan ternyata si Zainal ini mengenali bahwa pemilik kapal mewah itu adalah bajak laut yang ada dalam mimpinya. Nah, kemudian setelah dia datang, ternyata baru diketahui oleh mereka nama dia adalah Pak Alex. Nah, Pak Alex ini awalnya disambut dengan warga desa dengan sangat-sangat hangat. Namun ternyata tujuan dari datangnya Pak Alex adalah untuk membuat pelabuhan di atas kampung Banowati itu, dan ingin meminta izin kepada kepala daerah agar dapat mengambil izinnya agar dapat menghancurkan kampung mereka tersebut. Nah, tentu saja orang-orang itu tidak ada yang setuju, apalagi Pak Kapten. Nah, Pak Kapten ini adalah orang yang bisa kita bilang dia sebagai tetua dari kampung tersebut. Dia sangat bersikeras bahwa dia tidak ingin hal itu terjadi dan tidak memperbolehkan. Nah, semenjak saat itu keluarlah sifat asli dari Pak Alex ini. Pak Alex langsung ketus dan dia tidak mau bahwa mereka tidak menerima. Nah, jadi beberapa hari berlalu dan kemudian datang lagi gubernur pihak dari kota yang ada di luar kampung dan Banowati. Nah, saat sudah kembali,
si Pak Alex ini membawa seorang gubernur. Nah, gubernur itu justru juga galak, jadi dia langsung mengatakan bahwa dia ingin tempat ini agar dihancurkan dan mereka harus setuju. Dia bahkan sampai mengancam, namun Pak Kapten tetap bersikeras agar tidak mau. Nah, setelah itu datanglah mereka lagi kembali dengan orang-orang beberapa orang kota dan langsung saja menghancurkan tempat itu, langsung mengadakan konstruksi padahal belum diberi izin. Kenapa? Nah, ternyata Pak Kapten, orang yang paling kuat di desa tersebut, yang tahu segalanya akan kampung mereka itu, telah difitnah. Dia difitnah melakukan sebuah kesalahan saat ada waktu itu kapal di zaman dulu di 10 tahun yang lalu telah tenggelam, dan kebetulan memang Pak Kapten ada di situ. Jadi dia dituduh yang mengakibatkan terjadinya kapal tenggelam tersebut. Dengan dia difitnah, dia dibawa ke pengadilan. Maka sudahlah kampung Banawati diambil alih oleh orang itu dan mereka menghancurkan semua, mulai dari sekolah orang Zainal. Nah, dari kejadian tersebut, Zainal dan teman-temannya tidak ingin agar hal itu berlanjut sampai semuanya sudah didatarkan ke tanah. Maka mereka mencari cara agar menemukan bagaimana ini seharusnya tidak terjadi kepada mereka. Dan ternyata saat mereka mengendap-endap ke kantor camat, mereka mengetahui bahwa struktur tanah yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada atasan mereka itu adalah palsu. Ternyata keadaan tanah dari kampung Banawati itu tidak layak diberikan pelabuhan. Nah, jadi mereka membutuhkan bukti. Mereka pergi pada suatu hari, pada malam hari, mereka mengendap agar mendapatkan blueprint dari atau map biru yang mereka butuhkan bahwa menunjukkan struktur tanah mereka itu tidak mampu untuk menahan sebuah pelabuhan. Mereka mencari blueprint itu, mereka pergi ke kapal yang ditinggali dan ditempati oleh Pak Gubernur dan juga Pak Alex. Dan kebetulan pada malam saat mereka menemukan mereka berenang-enang, mereka masih anak kecil, mereka dapat mengelabui para penjaga kapal dengan keluguan mereka. Ada yang jadi mengalihkan perhatian dan yang lainnya lagi akan masuk. Nah, jadi saat Zainal dan Ode masuk, mereka mendapat rekaman yang menunjukkan bahwa ternyata orang-orang ini sekongkol untuk menyogok atasan agar dapat melakukan pembangunan pelabuhan. Nah, jadi setelah mereka mendapat rekaman itu, mereka segera pergi ke kantor camat, dan juga kantor camat segera langsung pergi membantar mereka ke pengadilan di kota melalui kapal. Dan untungnya sebelum Pak Kapten dinyatakan bersalah, mereka telah datang pada waktu yang tepat dan mereka menunjukkan bukti. Mereka mengajukan bukti dan jadilah terkuak semua kebohongan-kebohongan dari orang-orang tersebut. Nah, semenjak saat itu kota pun bertanggung jawab atas jatuhnya sekolah dari Zainal dan segera dibangun kembali dengan orang mereka. Nah, sekarang mereka ini, itulah mereka yang disebut sebagai si anak badai. Mereka ini dimasukkan ke koran dengan tajuk geng si anak badai yang telah menyelamatkan kampung Banawati dari kehancuran. Dan mereka semua terkenal semenjak saat itu dan mereka hidup dengan sekolah yang baru dengan uang yang lebih banyak dan juga. Itulah cerita dari si anak badai oleh Terelai yang telah saya rangkum dalam sinopsis ini. Setelah itu selesai, kita bisa bicarakan mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Nah, ya menurut saya kekurangannya minim. Kekurangannya palingnya seperti adalah salah tulis atau mungkin kurang koma, kurang titik, dan itu mungkin agak mengganggu saya karena saya itu jadi kadang kurang makna, jadi ada yang kayak terpotong, jadi kadang nggak jelas. Namun itu pun cuma sedikit. Nah, kalau kelebihannya, banyak sekali. Kelebihannya ini bahasanya tidak terlalu tinggi dan bisa dimengerti oleh orang dari semua umur lah menurut saya. Dan itu simple untuk diikuti. Alurnya juga sangat membawa kita untuk bersimpati dengan orang Zainal dan bagaimana kehancuran dari itu membuat kita juga ikut pengen mereka agar menang di ujungnya. Dan juga terakhir itu menurut saya covernya juga tidak terlalu kontras di mata dan nyaman untuk dilihat. Warnanya juga mengikuti skema dari temanya ini dan juga sangat cocok untuk berbagai umur dan juga memakai bahasa yang enak didengar. Nah, itu saja dari resensi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Devania, terima kasih.